Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan sesuai dari requestan kalian yang banyak banget kalian request di kolom komentar di beberapa video saya sebelumnya. Dan di video kali ini saya akan kabulin salah satu requestnya, yaitu pembahasan seputar meme coin Mudeng, teman-teman. Dan ini juga tergolong meme coin yang masih baru ya. Dan meskipun demikian di sini harganya cukup fantastis teman-teman, dan kenaikannya sebelumnya juga cukup signifikan ya dari Mudeng ini. So kita akan bahas Mudeng ini mungkin dari segi atau perspektif technical analysis dan juga price action ya teman-teman. Dan mungkin untuk dari segi utility dan fundamentalnya akan kita kesampingkan dulu, karena memang ini adalah meme coin ya, yang tentu teman-teman tahu fundamental dan utility-nya nggak akan ada yang gimana banget teman-teman. Nah, tentu sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini bukan bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu, dan juga bukan bermaksud atau bertujuan untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu teman-teman. Jadi bukan sama sekali untuk mengajak jual atau beli ya teman-teman. Nah oke. Per video ini saya record teman-teman. Untuk Mudeng ini sudah berada di urutan ke 222 teman-teman by coin market cap, dan tentu urutan ini didasarkan pada kapitalisasi pasarnya teman-teman ya. Dan tentu saya sangat menyarankan teman-teman untuk baca-baca hal yang seperti ini. Jadi paling enggak teman-teman itu bisa dapat informasi tambahan dan ilmu-ilmu tambahan nih seputar koin-koin kripto. Misalkan Mudeng ini meskipun dia adalah meme coin, tapi kita bisa tahu nih dia diluncurkan atau ada di blockchain Solana, dan ini reverse atau merujuk pada seekor kuda nil ya. Jadi meme-nya itu berkaitan dengan kuda nil. Jadi kalau teman-teman nanti lihat logonya yang ada di thumbnail juga saya udah taruh, itu koinnya kayak gini teman-teman. Nah, logonya kuda nil gini teman-teman ya. Jadi ini adalah meme coin dengan hewan yang berkaitan dengan kuda nil teman-teman. Nah, oke. Di sini secara price action teman-teman, tentu kalian bisa lihat di sini Mudeng ini masih cenderung uptrend ya. Kalian bisa lihat dia sudah atau sedang mencoba nih untuk naik lagi melebihi all time high-nya yang mana sempat menyentuh angka ini teman-teman, kurang lebih segini nih. Kalian bisa lihat sendiri di ekornya yang di sini, ini adalah all time high-nya. Dan sekarang kita coba sedang nih menuju ke sana teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ketika Mudeng ini awal listing, dia naik dengan cukup signifikan dan parabolik ya. Kalau kita hitung di sini dari bawah, itu dia mengalami kenaikan berkisar 1000% lebih teman-teman, hampir 2000, kenaikan yang sangat besar. Namun setelah itu koreksinya juga cukup dalam teman-teman, dari atas sini ke bawah kurang lebih 80% teman-teman, karena tentu ada selling pressure ya, dan ada yang mau take profit teman-teman ketika harga Mudeng ini berada di atas sini ya teman-teman ya. Dan juga selling pressure terus berlanjut sampai ke sini ya teman-teman, dimana kalian bisa lihat setelah ada di harga ini teman-teman, ini ada buying pressure yang cukup tinggi teman-teman, sehingga menyebabkan per satu harinya Mudeng itu pernah naik 180% lebih teman-teman di sini teman-teman ya. Dan meskipun ada rejection di sini, namun kenaikan ini terus berlanjut hingga sekarang ya teman-teman. Meskipun ada koreksi sedikit, namun di sini ada demand area yang bisa menahan pergerakan harganya, dan after that Mudeng ini kembali melanjutkan penguatannya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat ada beberapa area penting yang juga saya tandai untuk mempermudah teman-teman semuanya apabila hendak melakukan analisa mandiri. Dan tentu harapan saya teman-teman juga analisa mandiri ya, sehingga apabila memang kalian hendak bertransaksi di koin tertentu, kalian bisa tahu nih risk to reward ratio yang terbaik untuk portofolio kalian sendiri gitu teman-teman. Nah, sesungguhnya teman-teman, ini tadi adalah supply areanya dari Mudeng ini. Namun di sini dia sudah valid untuk close di atas supply areanya, dan menyebabkan ini bisa terganti ya jadi demand area dibandingkan supply area teman-teman. Di sini kita ganti dulu menjadi demand area. Nah, karena memang di sini sudah close ya di atas areanya. Dan biasanya teman-teman, ini kalau kita bahas potensi pergerakan harga dari suatu koin, apabila dia sudah melakukan break dari area resistance sebelumnya, yang mana ini ya kalian bisa lihat ini adalah area resistance sebelumnya, diikuti juga dengan ini teman-teman. Nah, maka ada potensi dia menimbulkan atau menyebabkan pergerakan harga yang seperti ini teman-teman. Jadi dia naik dulu, kemudian dia testing ke area terdekatnya, yaitu di mana area yang baru teman-teman. Dan kalian bisa lihat nih, ini juga udah ada indikasi akan bergerak seperti itu. Dan after that dia baru melanjutkan kenaikannya atau rally-nya ke atas teman-teman. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi ada beberapa potensi yang mungkin terjadi pada pergerakan harga Mudeng ini selanjutnya.
Yang pertama adalah potensi yang menurut saya persentasenya cukup besar, yaitu Mudeng ini akan melanjutkan kenaikannya, dimana kalau kita ukur nih ketika awal-awal dia naik nih dengan Fibonacci retracement, kita ukur dari sini ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa lihat demand area ini tuh letaknya tepat banget di kisaran area ini, teman-teman. Area 0,618 ya, atau golden ratio-nya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih, itu tepat banget di golden ratio-nya. Dan kalian bisa lihat di sini harganya mantul dengan cukup signifikan ya, teman-teman. Dan hal tersebut cukup baik, dimana kalau misalkan ini adalah demand area yang cukup valid, teman-teman, yang tentu memang valid ya. Di sini dia mengangkat harga dengan cukup baik, maka ada potensi ya untuk Mudeng di sini melanjutkan penguatannya kembali, dan akan sampai mana? Ya kita tinggal ukur aja, teman-teman, dengan menggunakan Fibonacci retracement ke bawah sini. Nah, kurang lebih ada potensi seperti itu, teman-teman. Ada potensi Mudeng ini kembali ya mendekati titik atas dari di sini, teman-teman ya. Atau apabila memang berhasil tembus di atas ini, yang resistance di atas ini, teman-teman, dan juga yang ditandai dengan area 1,618 dari Fibonacci retracement, maka ada potensi Mudeng ini menuju ke fase price discovery. Dan buat teman-teman yang belum tahu, fase price discovery itu adalah sebuah fase di mana harga itu tidak memiliki lagi historical sebelumnya, teman-teman. Jadi misalkan harganya menembus all time high di sini, teman-teman ya. Misalkan harganya di sini. Nah, kan tidak ada lagi nih harga historical yang kita tahu pernah lebih tinggi dari harga ini. Dan itulah yang disebut sebagai price discovery, sehingga nanti umumnya market akan mengalami kenaikan yang signifikan dan mencari lagi nih di mana resistance atau area-area orang-orang lain itu yang sudah punya barang itu mau melakukan penjualan, teman-teman. Dan nanti itu akan menjadi resistance terbaru dari suatu koin tertentu. Kayak gitu, teman-teman, kira-kira. Jadi untuk kemungkinan pertama dan yang paling mungkin terjadi adalah dia melanjutkan kenaikannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan sorry gambarnya kurang rapi. Jadi kurang lebih seperti ini. Dia terus membentuk higher high, higher low, and then higher low, dan higher high kembali, teman-teman. Dimana di sini dia akan umumnya testing dulu di demand area terdekatnya. Nah, meskipun demikian, tentu ada skenario yang mungkin kurang terlalu diinginkan oleh para holder dari Mudeng ini, yaitu Mudeng ini ada potensi ya untuk koreksi sejenak dulu ke bawah sini, teman-teman. Mengingat kalau kalian notice di sini ada fair value gap yang cukup besar dan terbentuk dari candle ini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah area fair value gap terdekatnya. Dan memang ada potensi untuk Mudeng ini nge-fill dulu nih area fair value gap-nya, teman-teman. Dan setelah itu apabila masih ada yang tertarik untuk membeli, maka secara otomatis Mudeng ini baru akan bounce back ke atas, teman-teman. Seperti itu ya. Namun apabila justru selling pressure-nya yang membesar, teman-teman, maka ada potensi setelah fair value gap ini di break, justru dia akan testing dulu sebentar ke area resistance-nya yang nanti akan berubah lagi nih di sini. Kalau misalkan di breakdown lagi, dia akan jadi resistance lagi dan justru mengalami koreksi kembali ke demand areanya yang ini, teman-teman, yang sebelumnya menahan pergerakan harga Mudeng ini. Dan apapun kondisinya, tentu tugas kita adalah menyesuaikan, teman-teman, dan beradaptasi. Dan hopefully teman-teman udah bisa mengantisipasi nih berbagai skenario yang mungkin terjadi di koin Mudeng ini apabila memang teman-teman hendak bertransaksi ya di koin Mudeng ini. Dan harapannya teman-teman juga udah jaga nih risk to reward rasionya sehingga ideal buat teman-teman semuanya. Dan mungkin segitu dulu untuk analisa saya yang bisa saya deliver seputar koin Mudeng ini. Dan kalau ada koin-koin lain yang memang mungkin teman-teman tertarik untuk saya analisa, feel free teman-teman bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik atas koin tersebut juga, maybe akan secepatnya saya usahain untuk bahas, teman-teman. Dan segitu dulu aja untuk video analisa saya seputar Mudeng ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, and I'll see you, teman-teman, in the next video.